Beginilah keadaan tempat pembuangan akhir di Bantar Gebang, Bekasi. Lahan 108 hektar seolah tak lagi mampu menampung ribuan ton sampah setiap harinya. Sadar atau tidak, timbunan sampah yang menggunung ini adalah hasil perbuatan manusia sendiri. Namun tak jauh dari lokasi TPA Bantar Gebang, secercah harapan tersirat. Sebuah gerakan mandiri mengelola sampah gencar mengajak warga sekitar memilah sampah rumah tangga. Waste for Change. Organisasi ini digerakkan seorang perempuan energik, Anissa Paramita. Selama 2 tahun pikirannya tercurah demi perbaikan kualitas lingkungan di Bekasi. Tak tanggung-tanggung demi usaha ini ia memutuskan berhenti dari pekerjaan sebelumnya. Lebih bermakna, kenapa? Karena saya melakukan sesuatu yang memang direct impact, atau kita berbicara mengenai lingkungan. Saya bekerja, tapi saya juga melakukan sesuatu untuk lingkungan. Itu rasanya nggak bisa didapatkan di banyak perusahaan pada umumnya. Gerakan ini nampak sederhana pada awalnya, namun kini 1.400 rumah di wilayah Vida Bekasi telah mengikuti langkahnya memilah sampah. Begitu juga beberapa area perkantoran dan bisnis. Tujuannya mulia, demi mengurangi sampah yang akan teronggok di tempat pembuangan sampah. Hasilnya pun tidak kira-kira, sampah organik dapat disulap jadi kompos, sementara sampah lain bisa didaur ulang dan menghasilkan penghasilan jutaan rupiah tiap bulannya. Diolah lagi, untuk yang organiknya kami lakukan penguraian menjadi kompos, dan untuk yang anorganiknya, kaca logam plastik itu baru kami pilah lagi sesuai jenisnya dan disalurkan kepada mitra kami untuk dibawa ke pabrik daur ulang plastik, dan residunya baru masuk ke TPA. Jangan dikira pekerjaan mengambil sampah ini sederhana. Tiap harinya butuh 3 operator yang bertugas mengambil sampah organik pada pagi hari. Kemudian disetorkan pada pos olahan organik untuk diolah menjadi pupuk kompos. Namun sebelum diolah, sampah-sampah ini dipilah-pilah hingga 13 jenis. Usai pemilahan dan proses pembuatan kompos, hasilnya bisa dijual kepada para petani. Sementara itu, pengambilan sampah anorganik berlangsung siang hari. Para warga pun sudah hafal pola pengolahan yang diminta oleh Waste for Change. Meski kegiatan ini baru berjalan 2 tahun, warga dapat rasakan langsung manfaat dari pemilahan sampah ini. Kalau buat saya sih luar biasa ya. Terutama kalau buat diri saya sendiri sih yang pasti jadi lebih disiplin untuk urusan sampah. Kita harus memilah-milah juga. Terus jauh lebih bermanfaat juga. Bermanfaat dalam artian sampah yang tadinya bercampur aduk, terus kita pilah-pilah, itu ada manfaatnya juga ya. Buat lingkungan juga sih, kalau buat lingkungan di sini juga bagus juga. Terus yang kedua juga mendidik anak juga ya, yang terbiasa membuang sampah asal. Tahap selanjutnya adalah pemilahan lebih detail. Memilah sampah kini bukanlah kewajiban yang memberatkan, melainkan kebutuhan pribadi yang juga berdampak positif bagi lingkungan. Tak heran semakin banyak yang tertarik mempelajari proses pemilihan sampah. Karena tadi kita juga sudah datang ke landfill, di sana ternyata bebannya tuh banyak banget ya, dalam waktu cepat landfill itu akan penuh. Nah, kita dari perusahaan itu punya misi gimana kita bisa mereduksi beban kita terhadap lingkungan. Kita punya namanya Sustainable Living Plan yang ingin bahwa kita tetap bisa mengembangkan bisnis, tapi dampaknya ke lingkungan semakin setengahnya. Dan inilah jalan hidup Anissa. Berbisnis sosial sembari berharap akan semakin banyak sosok seperti dirinya yang membawa perubahan positif bagi lingkungan. Karena baginya sampah bukanlah hasil akhir dari aktivitas manusia yang bisa diabaikan begitu saja. Sampah baginya adalah awal dimulainya semangat membangun dunia baru yang lebih baik. Bertin Akbarisa, Luther Hutagaol melaporkan untuk NET.